Aku sangat senang karena bisa memberikan hadiah patung dari Ardnariswar ini. Perang bukan hanya di antara dua penguasa, melainkan antara dua negara. Dan deritanya pun terjadi pada kedua rakyat itu. Tidak ada yang mengalami kegembiraan ataupun kedamaian. Karena itulah, aku di sini untuk mengakhiri pertumpahan darah. Aku menghargai tawaranmu, Danananda. Tapi kau bisa sampaikan tawaran ini dengan membawa pasukanmu dan saat itu baru menghadap padaku. Jadi, tentu saja bisa. Tapi itu menjadi hinaan bagi raja besar seperti dirimu. Karena itulah aku kemari sendiri, tanpa senjata. Karena aku tahu bahwa raja kesatria sejati tidak akan menyerang pria tidak bersenjata. Aku mengerti. Kau mungkin butuh waktu untuk memikirkannya. Jadi, aku mohon pamit. Panglima Matsaldev, Iya, Baginda. bawa masuk hadiah ini ke dalam istana. Siap, Baginda. Baginda, apakah pantas kalau kita menerima hadiah ini dari Danananda? Kau dari kasta kesatria. Bahkan jika musuh menyerang kapan saja, maka kita harus siap menghadapi mereka. Tapi Baginda, kita juga harus memperkuat penjagaan kerajaan kita karena Danananda adalah ular yang bisa menyerang kapan saja. Serang! Tanda peperangan malam-malam begini. Danananda, apa kau kemari untuk meminta perdamaian? Tentu saja bukan, Chandravadan. Aku ingin berperang. Kejadian itulah yang akhirnya mengubah sejarah kerajaan Piplivan yang menodai kehormatan dan kebanggaan dari kasta kesatria. Dan ibu, kau direnggut dari ibu. Panglima, selamatkan ratu dan pangeran. Pergi dari sini sekarang. Cepat! Tidak, Baginda. Aku tidak mau meninggalkanmu dalam bahaya sendirian. Bukankah kau tadi mengatakan bahwa seorang kesatria harus selalu siap untuk menghadapi musuh kapanpun? Sudah kewajibanku untuk tetap berada di sampingmu, bagaikan gunung yang tidak tergoyahkan. Aku akan penuhi kewajibanku itu. Tidak. Ini perintahku, Mura. Kewajibanmu adalah menjaga masa depan Piplivan. Pergilah. Persiapkan Chandra. Jika aku gagal nanti, maka dia yang harus merebut kerajaannya. Baginda. Dia harus membalaskan kematian dari ayahnya. Hanya dialah yang bisa melakukannya. Pergi sekarang.
Binasakan! Lenyapkan semua kesatria yang kalian temui. Hancurkan kebanggaan dan kehormatan mereka. Tunjukkan semangat dari Danananda yang sebenarnya. Dan bawa kemari pangeran kecil itu. Di mana sang pangeran kecil? Aku tidak akan ikut denganmu. Aku harus tetap di sini dan melawan musuh kita. Kau harus pergi. Dan bawalah putraku bersamamu. Segera bawa dia kepada adikku. Aku mohon. Ibu! Aku tidak mau pergi dari ibu. Tolong bawa dia pergi. Bawa dia pergi secepatnya. Ibu, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau, Bu. Aku bangga, Bu. Aku adalah putra dari seorang ibu yang mengalami penderitaan hebat karena menyuruh putranya pergi agar dia bisa berjuang sebagai seorang kesatria dan melindungi rakyat serta melindungi kerajaannya. Berhenti, Raja Chandravadan! Jika tidak, istrimu yang tercinta akan kehilangan nyawanya. Tidak. Kau tidak boleh menyerah, Baginda. Jangan pernah menyerah kepada raja yang seperti ini. Tidak. Baginda, kenapa? Kau telah mengajariku, Mura. Jika kesatria sejati harus bersikap lembut dan penuh ulas asih. Hidup Raja Danananda! Hidup Raja Danananda! Hidup Raja Danananda! Hidup Raja Danananda! Hanya raja dan ratu saja? Lalu di manakah pangeran kecil itu? Di mana dia, Amatya? Ampun, Paduka. Hamba tidak bisa menemukan pangeran di mana-mana. Pasti dia sudah diamankan dari tempat ini. Tapi jangan khawatir, Paduka. Mata-mata hamba pasti bisa menemukannya. Aku merebut tahta ini bukan karena ingin membiarkan musuh lolos. Segera tangkap pangeran itu. Cepat. Memang benar yang kudengar tentangmu. Bangsawan rendahan, kau bukanlah raja. Kau adalah seorang penjahat. Kau penjara. Kau bukan manusia. Kau ingin melenyapkan anak kecil. Chandravadan! Chandravadan! Sepertinya kau sudah tidak sabar ingin menunjukkan keberanianmu. Bebaskan aku sekarang. Bebaskan dari belenggu ini, maka akan kutunjukkan seorang kesatria sejati. Tantangan akan kuterima. Besok pagi-pagi sekali kita akan bertarung di hutan Piplivan.
Sementara ratumu, istrimu ini, dia akan menyaksikan suaminya tiada di depan matanya. Penjaga, bawa mereka. Ayo Murah. Paduka, tidak ada ksatria yang bisa mengalahkan Chandravadan dalam pertarungan 1 lawan 1. Sampai sekarang, Amatya. Tetapi mulai besok, hanya satu ksatria sejati. Danananda. Hebat. Kalau aku mau, aku bisa saja melenyapkanmu kemarin, Chandravadan. Tapi aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk melenyapkan seorang raja di depan rakyat dan istrinya dengan pedangnya sendiri. Aku akan melakukannya. Maju! Ini adalah arena, bukan pangkas rambut. Hanya ada senjata yang berbicara di sini. Dasar penjahat. Ya! Pertarungan ini antara kesatria dan bangsawan rendah Nanda. Tidak boleh ada yang ikut campur. Kau tetap saja kalah, Chandravadan, meskipun kau melenyapkan aku. Karena harapanmu sudah hilang. Prajuritku telah melenyapkan putramu, Pangeran Piplivan. Pangeran Piplivanmu itu sudah tiada. Tidak! Chandravadan melepaskan racun kebencian terhadapku. Dan racun inilah yang akan melenyapkan Chandravadan. Racun kebencian yang kau limpahkan padaku saat berada di istana. Aku lumasi pedang ini dengan racun
dan aku kembalikan lagi Chandravadan. Dan satu lagi. Putramu itu belum tiada. Dia masih hidup. Tapi kaulah yang akan tiada. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengakhiri hidupnya. Kau akan segera bertemu dengan putramu itu. Tapi bukan di sini. Kau akan bertemu dengannya di alam baka. Baginda! Hidup Raja Danananda! Hidup! Hidup Raja Danananda! Hidup! Hidup Raja Danananda! Baginda! Baginda! Hidup Raja Danananda! Hidup Raja Danananda! Hidup Raja Danananda! Ambil saja. Ambil saja nyawaku. Kau ingin tiada? Tidak, tidak, tidak. Kau adalah tanda kemenanganku yang sangat lihai. Kau tidak akan aku lenyapkan. Aku justru akan mengikatmu untuk menjadi pelayanku. Agar aku bisa menginjak martabatmu, maka orang pun akan mengenang hari ini dan juga mengenangku atas kemenanganku dari para satria. Hidup Raja Danananda! 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 Kau harus membalaskan kematian ayahmu, ibu, dan Piplifan. Ibu memahami perasaanmu sehingga kau mengembalikan gelang ini pada ibu. Tapi Danananda tahu betapa pentingnya gelang ini bagi dirimu. Jika dia melihat gelang ini di tangan ibu, dia akan tahu ikatan di antara kita berdua. Jadi lebih baik kau simpan saja. Jangan sampai Danananda melihatnya. Jangan menangis lagi, Ibu. Darah Danananda pasti akan tertumpah. Aku akan menemuinya dan membalaskan dendamku atas semua derita dan juga kesedihan yang sudah dia berikan pada ibu. Danananda! Aku bukan lagi pelayanmu, melainkan kematianmu. Aku akan balaskan derita ibuku dan tewasnya ayahku. Kalian lihat mutiara ini?
Di sini ada tiram yang melindunginya. Tiram ini dulunya adalah makhluk hidup. Akan tetapi dia telah membuat suatu kesalahan dengan menelan sebutir pasir ke dalam tubuhnya. Setelah memasuki tiram, butiran pasir itu menarik semua sari yang ada di dalam tiram dan perlahan-lahan tiram itu pun mati. Dan kemudian terbentuklah mutiara yang sangat disukai oleh manusia di dunia ini. Sebuah batu yang sangat indah. Sama seperti butiran pasir tersebut, musuh kita bisa saja lemah. Tapi jika diberi kesempatan maka bisa mematikan. Jadi waspadalah pada lawan dan jangan biarkan mereka terlalu dekat dengan diri kita. Jika tidak maka kaulah yang akan binasa. Ini kata-kata bijak dariku. Untuk jadi pegangan. Chandra! Mereka membawa Chandra. Ini terjadi sesuai dengan perintahku. Entah darah atau susu, jika mendidih sebelum waktunya akan menyebabkan kehancuran diri. Tidak akan kubiarkan Chandragupta menghancurkan dirinya sendiri. Berhenti, Chandra. Kau belum siap untuk melawan Danananda. Kau masih kecil. Tapi dia sudah melenyapkan ayahku, Ibu. Maafkan aku. Kalau aku berhenti, maka Ibu akan terus menangis. Dan aku tidak ingin itu terjadi. Berhenti, Chandra. Jangan pergi. Ibu, jangan sampai ada yang melihat kalau Ibu sedang bersamaku. Ayo cepat. Lepaskan aku! Kau bawa aku kemana? Lepaskan! Chandra! 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 Ajarya, mereka membawa Chandra. Aku tahu. Aku yang memerintahkannya. Apa? Jadi ini perintahmu? Iya. Entah darah atau susu. Jika mendidih sebelum waktunya, akan menyebabkan kehancuran diri. Tidak akan kubiarkan Chandragupta menghancurkan dirinya sendiri karena amarah dan emosinya untuk melenyapkan Danananda, bukan menghancurkan diri. Dari seorang pangeran, Chandragupta menjadi pelayan. Setelah mengetahui tentang masa lalunya, jiwanya pun kini sedang terluka. Sekarang Chandragupta seperti singa yang terluka, yang memang sangat mematikan. Tapi karena lukanya dia akan menjadi mangsa. Mangsa yang siap untuk dihancurkan. Akan kuberikan pelajaran bela diri pada Chandragupta. Akan kuberi pelatihan untuknya. Akan kubuat amarahnya sebagai senjata, bukan sebagai kelemahan. Chandragupta belum mampu menghadapi Danananda sekarang. Bahkan kau tidak tahu tentang hal ini. Danananda begitu kejam. Dia licik, tapi tidak bodoh. Bahkan dari jauh dia akan menyadari api balas dendam yang membara di mata Chandragupta. Aku akan berusaha mengarahkan api pembalasan yang bergelora di hati Chandragupta. Aku akan ajari cara mengendalikan amarahnya. Akan kubuat dia dari seorang pemuda jadi seorang pria dewasa yang bijak. Di hari aku yakin Chandragupta mampu mengalahkan Danananda, akan kubawa dia ke Magadha dengan sendirinya.
Untuk sementara, kau harus kembali ke Pataliputra dan menunggu kedatangan seorang calon raja India bersatu. Inilah janji Wisnugupta Acarya pada seorang ibu dan juga pada tanah airnya. Chandragupta Maurya kelak akan menjadi seorang raja India. Jika terjadi sesuatu padaku, dia yang akan merebut kerajaan kita. Dia akan kembali untuk membalaskan kematian ayahnya. Masa depan yang kau katakan sebelum kau tiada sudah tiba, Baginda. Baginda menyatakan bahwa putramu akan membalaskan semua dendam atas siksaan yang dialami oleh Piplivan. Dan sekarang saatnya telah tiba. Chandra sudah mengetahui siapa dirinya dan seluruh dunia. Tidak lama lagi, mereka akan tahu siapa dia sebenarnya. Dengan keberaniannya, putra Chandravadan, kebanggaan Maurya, akan membalaskan dendam Piplivan dan kematian Danananda adalah dari putra kita. Chandragupta Maurya adalah Raja India bersatu di masa depan. Siapa? Siapa di sana? Chandragupta? Tidak! Prajurit! Bawakan cermin! Hidungku tidak apa-apa? Masih di tempatnya? Jangan diam saja! Hidungku masih di tempatnya, tidak? Ya Maharaja, hidung Maharaja masih utuh. Ini mimpi yang ganjil. Acarya, aku bingung sekali. Kau ingin menobatkan Chandragupta menjadi raja atau ingin dia masuk angin? Maaf Chandra. Siram lagi! Mungkin air dingin ini akan bisa memadamkan amarahnya yang sedang membara. Hentikan! Bukan hanya air, salju yang ada di pegunungan Himalaya tidak akan bisa memadamkan api pembalasanku, Acarya! Amarah ini hanya padam dengan darah Danananda. Dan bukankah kau sendiri, Acarya? Kau ingin aku melenyapkan Danananda. Lalu kenapa kau mencegahku? Bebaskan aku, Acarya. Kewajibanku memanggilku. Lepaskan aku, Acarya! Jika saja kau bisa mengendalikan amarahmu, maka itu akan sangat membantu. Tapi jika kau
dikendalikan amarah dan terus bergejolak, maka itu menjadi musuh bebuyutan. Seandainya kau belajar untuk mengendalikan amarahmu, berusaha hidup dengan amarah, belajar menggunakan amarah sebagai senjata, aku baru yakin bahwa kau mampu menyerang dan juga mampu menanggung luka. Baru setelah itu kau dapat kesempatan untuk membalaskan dendammu pada Danananda. Kalian orang paling pintar dan berpengetahuan di Magadha. Katakan, apa arti dari mimpiku ini? Maaf Yang Mulia, mimpi hanya bunga tidur, tidak perlu terlalu dipikirkan. Sedangkan bagi pelayan yang tiada, tidak akan hidup lagi walau dia datang ke mimpi paduka. Ini hanya mimpi biasa, Raja Magadha. Tidak perlu mengkhawatirkannya. Mimpi, pendeta. Ini mungkin hanya mimpi bagimu. Tapi aku juga pernah bermimpi akan menjadi Raja Magadha. Dan mimpi itu berhasil terwujud. Aku menjadi Raja Magadha. Dan kali ini aku bermimpi lagi seperti itu. Tapi kau menyuruhku agar aku tidak khawatir. Kau menganggap perasaan gelisah ini sebagai kelemahanku? Bahwa aku merasa takut terhadap mimpi? Tidak Yang Mulia. Maksud hamba adalah itu hanya mimpi, bukanlah kenyataan. Bagus. Hebat sekali. Dengan sudut pandang ini, maka semua kesulitan hilang. Setiap kali ada kesulitan, orang harus menganggapnya sebagai mimpi buruk saja. Benar? Pendeta? Tidak Yang Mulia. Baiklah. Kenapa? Apakah sakit? Wah. Anggap saja ini sebagai mimpi. Anggap saja tidak pernah terjadi. Tidak pernah ada luka. Ataupun kekhawatiran. Amatya. Lagi-lagi mereka membuatku merasa kecewa. Di bawah pimpinanmu di seluruh Magadha, apakah tidak ada pendeta lain yang bisa menjawab kegelisahan yang kurasakan? Amatya, aku harus bagaimana, Amatya? Hamba baca dalam kitab. Ada cara agar mimpi buruk itu tidak terwujud. Yang bermimpi harus bersin paduka sebelum matahari terbit di saat fajar. Matahari sedang menuju ke Magadha, Amatya. Kenapa kalian berdiri di sini? Cepat cari akal, lakukan sesuatu agar aku bisa bersin sebelum matahari terbit. Ini adalah pelajaran pertamamu. Kau harus lancarkan pukulan ke air dengan tangan. Tapi ingatlah baik-baik. Jangan sampai setetes pun tumpah ke tanah. Memang apa bedanya? Kau akan mendapat jawabannya setelah kau berhasil menyelesaikan tugasmu, Chandragupta. Semakin cepat kau selesaikan sudah pasti, semakin cepat kau akan bebas, Chandragupta. Apa artinya pelajaran ini? Hanya Acarya yang bisa menjawabnya. Tunggu! Kali ini apabila kau berhasil maka itu bagus. Tapi jika gagal tanganmu akan kuikat.
Beberapa hari lagi, kita akan ulangi latihan ini, Chandragupta. Luar biasa. Kau saat ini semakin tangkas di bawah tekanan. Latihan kali ini telah selesai, Chandragupta. Begitu pula dengan tujuanku. Aku ingin agar kau menyadari bahwa jika kita menggunakan kekuatan di saat dan juga jumlah yang tepat, maka akan semakin mudah meraih tujuan. Itulah yang harus kau camkan baik-baik, Chandragupta. Jika menggunakan kekuatan secara tidak terkendali, mangkuk pun pasti akan pecah dan airnya pun pasti akan tumpah. Tapi jika kau konsentrasi dan mengendalikan amarahmu, lalu kau memukul air, maka mangkuk pun sudah pasti tidak akan pecah, Chandragupta. Air pun juga tidak akan tumpah. Hanya terbentuk gelombang. Kau harus ciptakan gelombang seperti itu di antara rakyat Magadha kelak, Chandragupta. Gelombang ini akan berguna dalam mengakhiri kekejaman penindasan Dhanananda. Bawa pergi! Aku tidak bisa bersin, Amartya. Matahari akan segera terbit. Bagaimana ini, Amartya? Apakah mimpi burukku akan menjadi kenyataan? Tidak, Paduka. Tidak akan hamba biarkan itu terjadi. Matahari sebentar lagi akan segera terbit. Tapi tidak ada yang bisa membantu raja untuk bersih. Hachi! Selamat, Raja Bersin! Hachi! Kau? Ya, ini aku. Mungkin kau sendiri sudah lupa apa arti dari sebuah mimpi buruk dan juga bersin di pagi hari. Hachi! Ini menandakan bahwa raja tidak lama lagi akan menghadapi beberapa masalah dan kesulitan di masa depan. Murah! Sebelum aku memberimu hukuman, cepatlah pergi dari sini. Amartya, lihatlah. Lihat wajahnya. Wajahnya mengatakan bahwa dia tahu jika aku tidak bohong. Hachi! Paduka, jangan hiraukan kata-katanya itu. Dia hanya ingin menyiksa kejiwaan Paduka. Tidak, Amartya. Aku bisa merasakan masa-masa yang buruk masih belum berakhir. Seolah ada ular besar yang menuju ke arahku, perlahan-lahan keluar dari kegelapan untuk menggigitku. Jika kau ingin melenyapkanku, masih ada cara yang lebih baik di dunia ini, kan? Dengarlah baik-baik, Chandragupta. Selama kau menatap matanya, dia tidak akan menggigitmu. Ikutilah gerak-geriknya. Arahkan kepalamu dengan binatang itu. Maka perlahan-lahan dia akan mengikuti
gerakan yang kau lakukan dan juga akan mengikuti perilaku dan sikapmu, Chandragupta. Danananda juga mirip ular berbisa yang besar, merangkak di dunia ini dalam wujud manusia. Tindakanmu padanya juga sama. Ikutilah dia, maka nanti dia sudah pasti akan mengikutimu, Chandragupta. Kau harus membalaskan kematian ayahmu, hinaan pada ibumu, dan Piplifan. Kau sedang apa? Ular itu bisa menggigitmu, Chandragupta. Setiap hari aku hampir tiada. Keinginanku untuk balas dendam membara di hatiku, Acarya. Chandragupta, hari ini kau gagal mempelajari maknanya. Sebagai hukumannya, kau harus menghabiskan waktu seharian di hutan ini. Ingatlah baik-baik dengan perkataanku ini, Chandragupta. Jika kau bisa mengendalikan amarahmu dan memahaminya, maka sudah pasti tidak ada ular yang bisa menggigitmu hingga kau tua. Entah ular yang melata yang ada di hutan ini, ataukah Danananda, raja kejam dari Magadha. Rudraksa ini dianggap sebagai air mata dari Dewa Mahadev. Seandainya air matamu mengalir, maka hapuslah sendiri. Jika kau biarkan orang lain menghapus air matamu, maka dia akan memanfaatkanmu. Semula dia menunjukkan simpati padamu, dan sebagai balasannya, dia akan merebut banyak hal darimu. Jangan tunjukkan kelemahanmu dengan meneteskan air mata. Kembangkan diri secara diam-diam, ubah kelemahan menjadi kekuatan. Sama seperti Rudraksa milik Dewa Mahadev. Mengubah air mata menjadi sesuatu yang memang berguna. Ingatlah, jika kau tunjukkan kelemahan pada orang lain, maka itu adalah merupakan kegagalanmu yang pertama. Inilah kata-kata bijak dariku. Untuk jadi peganganmu. Apakah harus kubiarkan orang yang melenyapkan ayahku hidup? Dia sudah membuat ibuku menjadi pelayannya selama bertahun-tahun. Danananda, aku akan datang sebagai kematianmu. Acarya, sesuai arahanmu, aku bawa dia ke pertapaan lagi. Apa dia baik-baik saja? Ya, tapi Acarya, kau tinggalkan dia sendiri di tengah ular berbisa. Bagaimana jika dia tiada? Aku berdoa siang malam untuk kehidupan Chandragupta, Bhairav. Tapi masalahnya, Chandragupta sendiri tidak menyadari betapa berharga hidupnya. Dia langsung mempertaruhkan hidupnya jika dihasut sedikit saja. Aku ingin sekali dia bisa menyadari bahwa hidupnya sangat berharga. Tapi kau dorong dia menuju kematian. Acarya, kau telah melewati semua batasan disiplin. Tapi dia tetap saja pantang untuk menyerah. Mungkin dia tidak akan gagal. Jika mematahkan semangat Chandragupta semudah itu, atau dia tidak keras kepala, maka aku tidak akan pernah memilihnya, Bhairav. Seandainya Chandragupta ingin menjadi
Raja India bersatu di masa depan, maka dia harus tetap keras kepala. Sama seperti Acarya yang bercita-cita mempersatukan India. Chandra, waktunya makan siang. Ayo makanlah. Kenapa kau keras kepala begitu? Kenapa kau lampiaskan amarahmu pada makanan? Stulbhadra, apa mainan kesayanganmu saat masih kecil? Mainan gasing. Lalu, di mana mainanmu itu? Direbut oleh Lubdak, lalu dibuang ke selokan. Karena dia berpikir Stulbhadra tidak akan rajin bekerja jika dia terus bermain gasing. Setelah dibuang, kau bagaimana? Aku tidak bisa makan selama 3 hari karena aku sangat suka bermain gasing. Aku jadi sedih, Chandra. Lalu, kau melompat ke dalam selokan dan menyingkirkan semua rintangan. Lalu kau mengambilnya lagi, Chandra. kau sangat sedih dan gelisah setelah kehilangan mainan kesayanganmu, sehingga kau tidak bisa makan selama 3 hari. Sedangkan aku, Danananda, telah merenggut masa kecilku, merenggut jati diriku. Kasih sayang ibuku, berkat dari ayahku, segalanya. Lalu menurutmu, apa aku tidak boleh marah? Setiap tetes darah yang mengalir di dalam nadiku, semua itu berkat pengorbanan dan derita ibuku. Apa darah itu tidak akan mendidih jika melihat orang yang sudah menjauhkan aku dari ibuku selama 12 tahun ini? Dia menghancurkan martabat ibuku, kehormatan dan juga kebanggaannya setiap harinya. Selama ini, aku selalu bertanya. Aku ingin mengetahui siapa diriku. Dan saat aku tahu jati diriku, siapa orang tuaku, siapa yang bertanggung jawab atas kemalangan yang menimpa kami, aku terjebak di sini. Bukankah sudah kewajibanku membebaskan ibuku dari Danananda? Aku tidak bisa membalaskan dendam atas kematian ayahku dan hancurnya kerajaanku. Jawab itu. Tapi, apa bedanya itu bagi kalian? Karena kalian semua bukanlah temanku lagi yang rela tiada demi aku. Danananda. Chandragupta, Chandragupta. दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त. Kau pantas untuk marah, Acarya. Tapi Chandra juga penting bagi kami. Tidak ada teman yang lebih baik dari dia, Acarya. Iya, Acarya. Selama ini dia selalu membantu kami menyelesaikan masalah. Iya, Acarya. Dia selalu memikirkan kami dengan hatinya, bukan pikirannya. Kenapa kami tidak boleh memikirkan dia dengan hati kami? Jadi tolong bebaskan dia, Acarya. Pangeran perasa yang berpikir dengan hati, bukan pikirannya.
Kenapa aku membuat kesalahan besar? Teman-teman, terima kasih. Karena kalian telah membuatku sadar akan kesalahanku. Dan Ananda, aku akan datang sebagai kematianmu. Aku sudah melakukan semua yang kau perintahkan, tapi tidak hari ini. Hari ini aku akan melenyapkan Danananda, dan kau jangan pernah mencegah. Aku tidak akan mencegahmu, Chandragupta. Tapi sebelum kau pergi, aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Tidak ada satupun rencanamu yang berhasil, Acarya. Dan kau juga dulu. Kau pernah mengurungku sebelumnya. Chandragupta, jika aku ingin mengurungmu, pasti sudah aku lakukan. Aku tidak akan berdiri di depanmu dan mengajakmu bicara. Aku mohon percayalah kepada aku, Chandragupta. Ikutlah denganku sebentar. Kenapa kau memanggilku kemari, Kak? Kau tahu kan, kalau aku sangat sayang pada dirimu. Selama beberapa hari ini, aku tidak bisa tidur nyenyak dan penyebabnya adalah keselamatanmu. Ada beberapa masalah di sekitarku. Dan aku ingin menjagamu dari setiap masalah. Pengawal pribadimu, Chandragupta, sudah tiada. Jadi sekarang aku putuskan akan mencari pengganti dirinya. Dulu aku menyuruh Chandragupta menjadi pengawalmu tanpa seizinmu. Tetapi untuk kali ini, akan kubiarkan kau memilih pengawalmu sendiri. Para pengawal, harap kalian masuk. Dia pemanah handal kerajaan Kausal. Anak panahnya mampu mengenai mata burung yang terbang. Hebat! Kau suka adikku? Dan dia dari kerajaan Gardar. Lemparan tombaknya tercepat di dunia. Lemparannya mampu mencapai jarak 400 depa. Hebat! Aku yakin kau pasti suka padanya, benar kan? Tuan Putri, mereka adalah pegulat terbaik di Amravati. Mereka adalah orang-orang yang sangat kuat hingga mereka mampu mengangkat anak gajah. Jadi katakan, di antara mereka, siapa yang kau pilih? Tidak ada. Tapi keselamatanmu... Bukankah kakak penguasa kerajaan ini? Siapa yang lebih tahu keamanan daripada kakak? Terserah pada kakak mau apa. Tidak usah meminta izin dariku lagi. Ya Durdana, tentu aku penguasa, raja yang sangat kuat dan kejam. Tapi bagimu aku ini adalah kakakmu. Dan bagiku tidak ada yang lebih penting selain senyuman di wajahmu. Aku tersenyum. Sekarang kakak sudah puas? Amatya, dia pasti menghadapi suatu masalah.
Dia tidak bergembira. Dia juga tidak tersenyum. Umumkan di kerajaan kita, siapa saja yang bisa membuat adikku tersenyum kembali, maka dia akan aku berikan imbalan. Baik, Paduka. Sedekahnya, Pak. Bu, sedekah. Sedekahnya, Pak. Sedekahnya, Bu. Pak. Sedekahnya, Sedekahnya. Bu. Sedekahnya. Acarya, kenapa kita duduk di luar istana, sedangkan aku dilarang ke sini? Kita datang kemari untuk menemui pengemis itu. Kenapa kita harus menemuinya? Apa hubungannya dengan Danananda dan diriku? Kau akan dapatkan jawabannya jika kau jangan banyak bicara dan diam sebentar saja. Kenapa dia membungkuk di depan istana itu? Kenapa dia memberikan hormat? Kau awasilah dia. Kau akan dapatkan jawabannya. Ayo, ikuti dia sekarang. Apa tujuannya? Ayo, kita tanya dia sekarang. Apa? Ayo. Kau sedang apa? Kau mau katakan atau kupanggilkan pengawal? Kenapa hanya pengawal? Panggil Danananda. Beritahu padanya, aku tidak takut kepadanya. Aku menunggu revolusi. Aku menunggu secerca harapan yang bisa mengembalikan kehormatan kami semua. Aku menunggu Pangeran Pipilivan. Aku mengumpulkan uang untuk membentuk pasukanku. Pasukan yang bisa membantu Pangeran Pipilivan untuk menghancurkan Danananda. Dengan kekuatan pasukanku itu, aku pasti bisa menghancurkan Danananda. Kau ini adalah pengemis yang minta sedekah. Kau sesumbar ingin mengalahkan Danananda, akan tetapi kau sendiri mengemis di luar istananya. Ya, aku mengemis. Aku meminta sedekah. Aku mengemis di depan istana. Tapi aku mengemis bukan karena Danananda, melainkan karena ratu yang tinggal di istana itu. Aku memujanya. Aku juga menghormatinya. Aku lakukan itu 12 tahun yang lalu. Ya, aku memang pengemis. Tapi dulu, aku adalah Panglima Perang Pipilivan. Panglima Matsaldev, kesatria ini menyerahkan senjatanya. Kau harus memarahi Chandragupta. Maafkan hamba, Paduka. Paduka dan Ratu menganggap hamba sebagai keluarga sendiri. Hamba tidak tega memarahi pangeran kecil ini. Jadi hamba tidak bisa melakukannya. Panglima Matsaldev. Mantan panglima yang mati tidak akan hidup lagi. Pangeran yang kau tunggu sudah tiada. Dia tiada di tangan Danananda. Dia telah dihabisi. Tidak ada yang akan menolongmu. Dia masih hidup. Aku membawa pangeran pergi dari ratu dengan tanganku sendiri.
Aku menyerahkan Pangeran Piplifan kepada pamannya. Panglima, tolong bawa putraku dari sini. Antarkan dia kepada adikku. Cepat pergi. Ketika Danananda meninggalkan jenazah yang mulia raja, akulah yang membawa jasadnya untuk dimakamkan di sini. Ini bukan makam biasa. Inilah makam seseorang yang pernah menjadi kebanggaan kasta kesatria. Dia adalah yang mulia, Chandravadan Maurya. Aku mengumpulkan keping uang agar jiwanya bisa menyaksikan bahwa perang untuk merebut kemerdekaan Piplifan belum dimulai. Danananda sudah menyiksaku. Dia melukai mataku. Dia mematahkan kakiku. Tapi aku tidak memberitahu bahwa pangeran masih hidup. Aku katakan dia telah tiada agar dia tidak mencari pangeran lagi. Tapi aku yakin kalau Pangeran Piplifan akan kembali lagi dengan kekuatan yang sama denganku dan juga semangat para rakyat Piplifan. Pangeran akan kembali untuk membalaskan orang tua dan juga tanah airnya. Jika terjadi sesuatu padaku, dia yang akan merebut kerajaan kita. Dia harus kembali untuk membalaskan kematian ayahnya. Harapan, mimpi, dan keyakinanmu akan menang, Panglima Matsaldev. Apa? Kau panggil aku apa? Mendekatlah, nak. Berhenti! Mereka yang berani menantang keluargaku dan juga rakyat harus melawanku. Kau tidaklah bersalah, Panglima Matsaldev. Dan pangeran yang kau tunggu-tunggu itu, dialah orangnya, Chandragupta Maurya. Tidak akan kubiarkan pengorbananmu sia-sia, Panglima Matsaldev. Aku akan membalaskan dendam atas semua yang telah diperbuat oleh Danananda padamu, Panglima. Dan juga semua yang dia lakukan kepada rakyat Piplifan. Itu adalah sumpahku. Pangeran. Pangeran yang perasa. Air tawar yang berasal dari sungai bermuara di lautan. Namun, air yang ada di laut terasa asin. Karena itu adalah sifat laut. Sama seperti dengan caramu untuk menghadapi orang yang mempunyai sifat yang sangat licik. Yang menginginkan dia melawan sifatnya untuk bisa berbuat kebaikan. Sia-sia belaka. Maka orang harus melakukan sesuatu yang diharapkan, yaitu menyampaikan.
Ini adalah kata-kata bijak darimu. Untuk jadi Aku benci Chandragupta. Akui saja kalau kau merindukannya. Itu sebabnya kau tidak suka para pengawal yang dipilihkan raja untukmu, ya kan? Aku siap untuk mengikuti ajaranmu, dan aku siap untuk menerima bimbinganmu, Acarya. Tetapi kau harus mengerti satu hal. Jangan lupakan ini. Jangan pernah menganggap kalau aku ini hanyalah bonekamu saja, sehingga kau berpikir kau bisa mengendalikan semua tindakanku. Ingatlah, Acarya. Ini pertarunganku, pembalasanku, demi ayahku, demi ibuku, Panglima Matsaldev dan rakyat Piplivan. Kau hanyalah membimbingku. Aku akan menentukan jalanku sendiri. Baiklah. Saat ini aku menerimanya, Chandragupta. Berarti kau tidak akan mencegah perbuatanku lagi. Karena aku akan memasuki istana itu. Tentu saja bisa. Akan tetapi bukan sebagai pangeran yang ingin membalas dendam. Kau masuk ke sana sebagai pelayan yang kembali setelah mengalahkan kematian, demi merebut hati semua orang. Kenapa rasanya kau akan menceritakan suatu kisah padaku? Hal itu memang benar. Kisah ini adalah tentang duri yang telah menusuk kakiku. Aku dengar kau sangat suka tantangan. Kalau itu memang benar, maka kau harus mengambil bunga itu untukku. Aku akan mengambilkan bunga itu. Chandragupta? Chandragupta? Lihat wajahmu. Wajahmu langsung berbinar-binar setelah kau mendengar namanya. Bahkan tadi aku sempat melihat ada senyuman kecil di wajahmu. Tidak mungkin. Aha, dengar dulu. Sebelumnya aku merasa ragu. Tapi setelah aku melihat wajahmu, baru aku menyadari kenapa beberapa hari ini kau terlihat sedih sekali. Jangan macam-macam. Aku sangat membenci Chandragupta. Bahkan aku senang aku bisa menyingkirkannya. Putri Durdara, akui saja kalau kau merindukannya. Itu sebabnya kau tidak suka para pengawal yang dipilihkan raja untukmu. Minggir! Kau masih memikirkan pertanda apa di balik mimpimu itu? Lupakan saja Danananda. Kau sangat berbakat dan juga berkuasa. Kau tidak akan celaka.
Kenapa mendadak cuaca berubah menjadi memburuk? Aku tidak menebang pohon yang durinya telah menusuk kakiku. Aku hanya menggali sekitar akarnya, lalu kuletakkan mata di dalamnya. Yang menarik perhatian banyak semut dan memakan akarnya, yang kemudian akan menghancurkan pohon itu dari akarnya, Chandragupta. Itulah yang harus kau perbuat pada Dhanananda. Kau harus goyahkan kekuasaannya. Untuk itu maka kau harus mengukur kekuasaan dan juga kemampuan Dhanananda. Maka kau sudah pasti akan mengetahui kerajaannya. Aku mengerti, Acarya. Aku akan menggoyahkan kekuasaannya tepat di hadapannya sendiri. Dan perlahan-lahan aku akan menghancurkan semua yang mendukung Dhanananda. Lalu aku akhiri kekejamannya. Dan aku akan akhiri kekejaman Dhanananda. Pelayan, kau kembali? Amatya, pelayan kesayanganku kembali. Selamat datang. Murah, Pangeran Piplivan ada di sini. Dia pasti lelah. Cepat basuh kakinya. Chandragupta, Chandragupta. Dia yang akan merebut kerajaan kita. Dia akan kembali untuk membalaskan kematian ayahnya. Kau harus membalaskan kematian ayahmu, hinaan pada ibumu dan Piplivan. Entah kenapa aku yakin sekali bahwa kau tidak mungkin tiada. Dewa telah memberi anugerah pada Yang Mulia. Itu membuat Yang Mulia melihat kenyataan dari sudut pandang kebenaran. Kenapa kau menjauh? Kemarilah, peluk aku.
Inilah yang harus aku lakukan. Aku memang harus membawamu semakin tinggi. Karena semakin tinggi kau menanjak, semakin kau jauh dari akarmu. Dan aku akan berada di bawah naunganmu dan kemudian akan menghancurkanmu. Chandragupta Maurya adalah kematianmu, Danananda, yang kembali dengan sumpah atas darah ayahnya, air mata ibunya, pengorbanan pasukan dan kepercayaan Panglima Matsaldev. Akan kuhancurkan dirimu dan kerajaanmu. Hebat sekali. Kau memang hebat, pelayan. Meskipun kau jatuh dari ketinggian, bukan hanya kau kembali kemari dengan selamat, tapi juga tidak terluka sedikit pun. Terkadang aku berpikir bahwa hidupmu itu perwujudan dari keajaiban. Tapi ada satu masalah. Kau tahu? Aku sama sekali tidak percaya pada keajaiban. Aku percaya pada logika. Sekarang katakan, jika kau masih hidup, kenapa kau lama sekali kembali? Api yang kulihat di matamu hari ini belum pernah aku lihat sebelumnya. Ada yang berbeda. Ada sesuatu yang baru dalam kepribadianmu. Apa yang kau sembunyikan? Katakan. Kenapa kau tidak lekas kembali? Hamba pasti menjawab pertanyaanmu, Yang Mulia. Dan juga di depan Putri Durdara. Hamba bisa saja kembali lebih cepat. Tetapi Putri Durdara memerintahkan hamba untuk mengambil bunga ungu yang langka. Dan ketika hamba jatuh di air terjun, hamba terbawa arus jauh sekali karena mengejar bunga itu. Hamba tidak berhenti dan terus mengejar bunga itu. Dan sekarang, hamba membawakan bunga itu. Bunga ini... Kakak? Amatya, adikku tersenyum. Iya, benar Paduka. Iya Kak, aku tersenyum. Sesuai dengan sayembara, kita harus memberinya imbalan. Mintalah pelayan, minta apa saja yang kau inginkan. Tentu saja, minta apa saja yang kau inginkan. Hamba tidak bisa menghina perintah dari raja dan kebaikan Tuan Putri. Hamba akan meminta sesuatu yang mulia. Tapi itu bukan untuk hamba sendiri. Hamba punya 3 teman dekat sejak menjadi pelayan, dan mereka bukan sekedar teman, tetapi keluarga hamba yang mulia. Hamba akan sangat berterima kasih kalau Yang Mulia memberi mereka pekerjaan seperti Yang Mulia berikan pada hamba.
tentu saja. Adik kesayanganku sudah menjawabnya. Seorang kakak dan seorang raja tidak bisa menentang perintahnya. Tentu saja. Sudah ada si pelayan Chandragupta. Sekarang ditambah 3 orang lagi. Tidak lama lagi kita harus mengemas barang-barang kita dan pergi dari sini untuk selamanya. Seorang pelayan membawa 3 orang lagi. Masing-masing akan membawa 2 orang lagi. 9 orang akan menjadi 90 orang. Mereka akan menyebar seperti rayap di penjuru istana ini. Itu akan terjadi. Kita harus bisa mencegah hal itu. Kau khawatir tanpa sebab. Itu tidak akan terjadi. Kita harus mencegah mereka mendapatkan pekerjaan di istana ini. Tidak ada tambahan 3 pelayan lagi maupun 300 orang. Aha, istana berarti aku bisa makan makanan yang enak. Tidak, makanan istana. Berarti kita bisa berjalan di karpet sutra. Kita bisa tidur di kasur yang empuk. Berarti kita bisa melihat dayang yang cantik setiap harinya. Berarti langkah pertama rencanaku berhasil. Terserah Acarya. Kau belum memberitahu kami apa rencanamu sebenarnya. Kenapa kau menyuruhku mencarikan mereka pekerjaan di istana? Mereka akan bekerja sebagai pelayan Danananda di istana. Mereka akan jadi mata dan juga telingamu. Mereka akan beritahu semua yang terjadi di dalam istana. Kalian berempat adalah pilar yang penting dalam rencanaku. Chandragupta akan memimpin kalian semua. Tapi apa rencananya? Dengar baik-baik. Tepat waktunya sebulan lagi, di malam bulan purnama. Trompet peperangan kita melawan Danananda akan segera berbunyi, Chandragupta. Dan di bawah pimpinan Chandragupta, pasukan kita akan menghancurkan kegelapan. Di bawah penindasan Danananda, kita dirikan dasar pertama dalam persatuan India untuk masa depan yang gemilang. Apa? Pasukan? Pasukan kita? Tapi bagaimana mungkin? Kita sama sekali tidak punya kemampuan untuk membentuk pasukan, Acarya. Kita tidak siap bertarung kecil-kecilan, tapi kau ingin kami bertarung tanpa senjata melawan pasukan Magadha yang begitu banyak. Wah, jika api yang membara di hatimu, walau sekecil apapun juga, itu sudah cukup untuk membakar hutan belantara, Chandragupta. Kau tidak perlu senjata untuk berperang. Yang kau butuhkan adalah kegigihan hati. Sedangkan mengenai kelengkapannya, Raja Magadha Danananda yang akan menyediakannya untuk kita semua. Kekuatan terbesar Danananda adalah kekayaannya, dan itu juga merupakan kelemahannya. Dan kita akan menyerang kelemahannya tanpa henti. Ini menjadi langkah pertama revolusi kita. Mencuri kekayaan Danananda.
Sebagai burung dan binatang yang hidup di hutan, berburu untuk bertahan hidup, untuk bisa makan. Kadang mereka berhasil, kadang juga gagal. Tapi ada satu pemangsa yang serangannya tidak pernah gagal. Seekor elang. Elang selalu berhasil karena dia memiliki rencana pada tiap serangannya. Elang tidak menyerang mangsanya ketika melihatnya. Dia mengamati mangsanya, mengitarinya selama berjam-jam, berhari-hari, dari ketinggian sehingga mangsanya tidak menyadari bahwa dia sedang diawasi. Dia juga tidak sadar bahwa elang akan bisa menerkamnya. Dan di saat yang sangat tepat, dengan sekali serang, mangsanya pun akan mati. Jadi, jika kau ingin berhasil, maka buatlah rencana-rencana dengan matang. Dan kemudian, di saat yang tepat, seranglah sasaran dengan sekuat tenaga. Inilah kata-kata yang bijak dariku untuk jadi pegangan. Jadikan kelemahan musuh menjadi sebuah kekuatanmu. Rebutlah kekayaannya, jadikan dia miskin. Jika api yang membara di hatimu, walau sekecil apapun juga, cukup untuk membakar hutan belantara Chandragupta. Kau tidak perlu senjata untuk bisa berperang. Yang kau butuhkan hanyalah kegigihan hati. Kekuatan terbesar Dhanananda adalah kekayaannya, dan itu juga merupakan suatu kelemahannya. Dan kita akan menyerang kelemahannya tanpa henti, Chandragupta. Ini menjadi langkah pertama revolusi kita. Mencuri kekayaan Dhanananda. Amatya, lihatlah kotak-kotak kosong ini. Besok akan dipenuhi dengan emas hingga meluap. Ketika rakyat Magadha yang ketakutan membayar pajak agar bisa selamat, emas ini akan memenuhi kotak dan kegembiraanku akan meluap. Paduka semoga dewa memberkati Magadha dengan kekayaan yang berlimpah dan tidak terkira. Kekayaan Magadha milikku. Benar, Paduka. Raja Dhanananda adalah Magadha. Magadha ada karena Raja Dhanananda. Itu benar, Amatya. Tapi kalau menyangkut emas, aku berpikir sedikit lain. Sedikit lain. Lain dari Magadha. Kau tahu itu, Amatya? Benar, Paduka. Hamba tahu. Maka hamba sudah mengatur agar emas kesayangan Paduka diamankan di suatu tempat di Magadha, tapi tidak terlihat. Aku tidak sabar menunggu hari esok ketika emasku tiba dan kedatangan 3 teman dari pelayan rendahan itu. Dan kau tahu, Amatya, aku tidak suka dengan orang bodoh. Baiklah, Paduka. Selagi hamba masih bernapas, tidak ada orang yang menginjakan kaki di istana yang tidak mengabdi pada Paduka. Entah dengan kemauannya sendiri atau paksaan. Jika kami masuk ke istana dengan niat seperti itu, maka kami akan musnah. Kami tidak akan bisa selamat, Acarya. Aku senang kau menyadari adanya bahaya yang mengancam kita. Kalian tidak akan ke istana sebagai pelayan, melainkan sebagai prajuritku.
Dan sebagai prajurit maka pengabdian pada komandan adalah segalanya. Begitu juga keyakinannya pada komandan. Apa kalian lihat manik ini? Semuanya sama kecuali satu, yaitu yang lebih besar. Dari semua ini hanya satu yang berbeda. Dan ingat, bukan hanya bentuk tapi juga sifatnya. Manik ini sangat beracun. Jika suatu saat kalian tertangkap atau ada yang curiga pada kalian, sehingga tidak ada jalan keluar atau pilihan lain, Danananda atau orang lain di istana curiga pada Chandragupta karena tindakan kalian, atau bahkan Chandragupta dalam keadaan bahaya, maka kalian harus menelan manik ini. Dalam revolusi besar ini, kita harus berkorban. Manik ini adalah alat jika ada kejadian seperti itu. Ayo, majulah kalian. Saat ini yang menjadi saksi dari keputusan kalian semua. Tapi Acarya, diamlah. Kau harus putuskan hari ini, bukan orang lain, mengerti? Kau harus melakukannya sendiri. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mundur dari revolusi yang besar. Jika kau sudah bergabung, maka kau tidak akan pernah bisa mundur lagi, Dhumketu. Katakan, apa keputusan kalian? Kami akan selalu bersamamu dalam perang besar ini, Chandra. Ini bukan hanya perangmu. Ini perjuangan kita bersama. Kini perjalanan kalian dari masa kanak-kanak menjadi dewasa telah dimulai. Bukan hanya Chandragupta, tapi kalian semua besok pagi akan membawa babak baru dalam revolusi melawan Danananda.
Panglima Badrasal, ini adalah ketiga temanku yang aku ceritakan kepada Raja. Mereka bertiga ahli di dalam bidangnya. Dia adalah Indrajanik. Dia ini pria yang sangat awas. Dan dia juga bisa berhitung dengan cepat. Bahkan bisa menghitung tetesan hujan yang turun. Dan pemuda ini, dia adalah temanku, Dhumketu. Dia pelari yang tercepat. Paling cepat di kerajaan Magadha ini. Dan ini, dia adalah Stulbhadra. Dia ini paling pandai untuk memasak yang enak. Dan bukan hanya itu, dia bisa mencicipi masakan dan menjelaskan semua bahan yang ada di dalam masakan itu. Jadi, Stulbhadra bisa bekerja di dapur. Dhumketu, dia bisa menjadi kurir yang handal. Dan Indrajanik, dia bisa dicarikan tugas yang cocok, yang butuh penghitungan yang teliti. Ayo teman-teman, kutunjukkan tempat kerja kalian. Kenapa harus terburu-buru? Adikku memang sudah berjanji untuk memberikan pekerjaan kepada teman-temanmu di istana ini. Tetapi, adikku juga tahu bahwa aku membenci orang yang bodoh. Jadi, mereka harus diuji lebih dulu. Dan ujian bagi mereka adalah hiburan. Bagiku, pasti menyenangkan dan pemandangan indah. Tetapi bagaimana kalau mereka semua gagal? Apa hukuman yang dijatuhkan oleh Raja Dhanananda? Chandragupta, kau harus menutup mata dari temanmu itu. Dan dia tidak boleh melihat sedikit pun. Dan dia harus mencicipi 4 buah makanan. Dia juga harus menjelaskan apa bahan-bahannya setelah dia cicipi. Aku sudah membawa daftar dari bahan-bahan yang digunakan. Jadi aku akan tahu apakah jawabannya itu benar atau salah. Ayo. Hidangannya. Satu, 2, 3, 4. Tapi sebelum dimulai, aku ingin memberitahu jika salah satu dari masakan ini mengandung racun. Mana masakan yang diracun itu?
Aku juga tidak mengetahuinya. Tapi aku ingin tahu bagaimana hasilnya. Dan yang menyarankan ujian ini, Daima. Dia adalah kepala dapur di istana ini. Jadi, jika kau bisa lulus ujian ini, maka kau boleh bekerja di dapur istana ini. Tapi kalau kau gagal, maka kau akan segera menemui ajalmu. Ujiannya akan segera dimulai. Aku ingin tahu mana masakan yang sudah diracuni. Yang pertama, kedua, keempat, atau yang ketiga. Cepatlah. Yang mulia, bahan-bahannya kemangi, daun kari, merica hitam, ada cengkih, dan sedikit garam dan juga dipakaikan madu. Hebat. Cicipi yang berikutnya. Stul! Air! Stul! Stul, ini airnya. Stul! Stul, kau tidak apa-apa kan? Dia masih hidup. Yang ini rasanya pedas sekali, Yang Mulia. Bahan-bahannya? Yang Mulia, bahannya cabai hijau, merica hitam, bawang merah, bawang putih, dan biji kapulaga. Tapi cabai bubuk yang digunakan banyak sekali, Yang Mulia. Yang Mulia, aku kepedasan jika menyantapnya. Hidangan ketiga. Yang Mulia, ini masakan ini yang menggunakan racun. Koki yang handal tidak hanya mengandalkan rasa, tapi dia juga tahu dari aroma bahan serta bumbu yang digunakan dalam masakan. Dari aroma masakan ini sangat jelas jika ini diberi racun, Yang Mulia. Hebat sekali. Buka penutup matanya. Aku rasa kau tidak usah lagi mencicipi masakan yang lainnya. Kau bisa mulai bekerja di dapur istana bersama-sama dengan Daima. Sekarang kita akan lihat seberapa cepat Dum Ketu bisa berlari. Stul, bagaimana kau tahu dari baunya? Masakan mana yang diracuni atau tidak? Kau tidak waras ya? Mana aku tahu dari aromanya jika masakan itu diracuni atau tidak. Dan tadi aku tidak melakukan apa-apa. Chandragupta yang tahu. Kau pikir aku? Hmm. Bukan aku,
tapi ibu yang membantu kita. Ketika ibu meletakkan keempat hidangan di aula itu, ibu menatapku dan ibu mengetuk masakan yang ketiga. Aku langsung tahu bahwa saat itu ibu sedang memberiku informasi. Ada satu lagi. Apalagi karena hidupku dalam bahaya, maka otakku yang bekerja. Setelah raja membuat pengumuman, Chandra menarikku ke dekat masakan. Lalu Chandra juga mencubit jari tengahku. Maka aku jadi tahu apa maksudnya. Hebat Chandragupta, tolong bantu aku seperti kau membantu dia. Tolong aku ya. Yang mulia Raja Danananda tiba. Badrasa adalah komandan pasukan kerajaan Magadha. Dia pelari tercepat di Magadha. Jika kau bisa mengalahkan dia dalam balap lari ini, maka kau bisa menjadi utusan pribadiku. Tapi Yang Mulia, jalan yang dilalui Panglima Badrasal bersih, tapi Dhumketu banyak rintangannya. Seperti inilah jalan dari seorang utusan. Apapun rintangan yang ada di jalannya, entah pecahan kaca, batu kerikil, maka dia harus mengantarkan pesan dalam waktu singkat secara diam-diam. Dan jika tugas ini sangat sulit, maka pasti begitu juga jalannya. Jika aku minta dengan menggunakan belati ini agar kau memadamkan api, atau menggunakan air ini untuk memotong kain, apakah itu mungkin bagimu? Tidak. Karena air untuk memadamkan api, sedangkan pisau belati yang tajam adalah untuk memotong kain. Belumlah cukup untuk mengumpulkan kekuatan dan informasi dalam hidup kita. Seseorang harus bisa menggunakannya secara bijak di saat dan tempat yang tepat. Baru dia mendapatkan hasil yang diinginkan. Inilah kata-kata bijak dariku untuk jadi pegangan. Lomba dimulai! Aku bawakan ramuan penambah energi untuk kedua peserta lomba. Ini untukmu, ini untuk Badrasal. Ramuan ini pasti akan membuat masalah bagi Dhumketu. Aku juga mau ramuannya, Daima. Selagi ada pelayan di sini, kalau Daima yang membagikan minuman, lalu apa yang dipikirkan oleh Yang Mulia? Mana? Akan aku berikan padanya. Ayo. Jangan. Tidak apa-apa, ini tugasku. Ayo, berikan padaku.
Yang sebelah kiri untuk Dhumketu. Bayangkan kalau ini adalah kalian berdua dan ini adalah tantangan. Jadi ketika kalian berlari, kalian saling melihat, tapi jangan sampai perhatianmu terpecah. Fokuslah pada tujuanmu. Semoga yang terbaik yang akan menang. Ku tambahkan rempah ke dalam ramuan Dhumketu supaya larinya lebih lambat. Tapi Chandragupta malah menukar gelasnya dengan cepat. Aku jadi bingung yang mana yang ada ramuannya. Entah apa yang akan terjadi. Amadya, mulailah lombanya. Dalam hitungan ketiga, lomba akan dimulai. 1, 2, 3. Ayo cepat, lebih cepat dong, lebih cepat lagi. Kau ternyata sangat handal, Dhumketu. Dan kau? Walaupun kau adalah komandan Magadha dan kau sudah menjadi pelari tercepat, kau kalah dari seorang bocah. Memalukan, Bhadrasal. Aku mengerti kau harus melanjutkan tugasmu sebagai komandan Magadha. Tetapi sebelum itu, kita harus menguji teman ketiga dari pelayan kesayangan. Baiklah, pelayan. Kau mengatakan bahwa temanmu bisa menghitung tetesan hujan yang turun dari langit. Bayangkan, bagaimana jika keping uang yang dicurahkan dari langit? Pasti itu akan hebat. Sekarang, temanmu itu harus menghitung keping uang yang berjatuhan.
Jika dia bisa menghitung dengan tepat, maka dia akan diterima menjadi bawahan Amatya di istana ini. Tapi kalau hitungannya keliru, sekarang saatnya menguji kemampuan matematikamu. Tapi hukuman salah hitung 100 kali cambuk. Chandra, tamat riwayatku. Aku tidak bisa. Yakinlah Indra, kau pasti akan bisa. Jangan fokus pada keping uangnya, tapi perhatikan aku. Kau mengerti? Baiklah, kita mulai. Baiklah, hujan keping uang berakhir. Apakah sekarang kau sudah selesai menghitungnya? Iya, Yang Mulia. Ada berapa? Yang Mulia, ada 5.234 keping. Amatya, apakah hitungannya itu benar? Tidak, Paduka. Menurut catatan, ada 5.235 keping uang. Kau kurang 1 keping. Kau sudah kalah dengan 1 keping. Karena itu nikmati hukumannya. 100 kali cambuk. Tapi Yang Mulia, bagaimana jika 1 keping itu tidak dimasukkan kemari? Bagaimana? Maksudmu? Maksud hamba, hanya Amatya yang tahu jawabannya. Amatya? Hamba hanya ingin tahu, Paduka. Apakah pelayan ini awas atau tidak? Hebat sekali. Pemenang matematika, pengamat yang awas. Kau harus segera mempekerjakan dia, Amatya. Dan pelayan kesayanganku, kau bisa menunjukkan istana ini kepada teman-temanmu sekarang. Baik, Yang Mulia.
kau sudah menunjukkan istana pada kami. Sekarang kau harus mengatakan yang jujur kepada kami, Chandra. Bagaimana kau bisa menghitung keping uang itu dengan sangat cepat? Ya, Chandra, beritahu kami. Aku gugup sekali tadi. Semuanya itu berkat Acarya Chanakya. Ketika aku belajar mengendalikan amarah, dia sudah memberiku tugas yang sangat berat. Kau harus menghitung bulir beras ini satu persatu dalam waktu yang telah ditentukan. Aku tidak mau melakukannya. Terserah apa maumu. Harus kau lakukan, Chandragupta. Atau kau tidak bisa pergi dari tempat ini maupun membalaskan dendam pada Dhanananda. Aku sudah menghitung bulir beras ini. Dan aku juga tahu berapa total jumlahnya. Jika kau salah hitung, maka kau harus mulai dari awal lagi. Bersiaplah, waktunya dimulai sekarang. Acarya Chanakya sudah menyuruhku melakukan berbagai tugas. Bahkan sampai aku saja bisa menghitung tetes hujan sebelum mereka jatuh ke tanah. Ibu harus bisa mencari jalan untuk memberi pelajaran pada Chandragupta si pelayan itu. Sebagai komandan Magadha, hari ini aku sudah dipermalukan oleh dia. Masalah ini jauh lebih besar dari masalah pribadi kita. Semakin lepas kendali dan perlahan-lahan, pelayan itu menjadi kesayangan Paduka. Dengan gerakannya itu, maka kelak Paduka Raja hanya akan mendengarkan dia. Belum lama ini kata-kata kita masih didengar oleh Yang Mulia Raja, tapi sekarang... Mustahil. Raja hanya akan mendengarkan aku saja. Entah sekarang ataupun nanti. Dia menugaskan ketiga temannya di 3 tempat yang berbeda di istana ini. Dapur istana, kas istana, dan pengawal. Tapi dipekerjakan dan mampu melaksanakan tugas itu sangat jauh berbeda. Dengan begitu, kita harus segera menyingkirkan mereka bertiga. Caranya? Serahkan padaku. Kita harus mengawasi Chandragupta dan teman-temannya, lalu menunggu saat yang tepat. Kita tunggu satu kesempatan. Dia mendapatkan simpati di mata Paduka Raja, tapi dia akan segera dipermalukan. Aku akan merusak nama baiknya. Paduka Raja menugaskan jabatan tinggi pada mereka, tapi dia yang akan menghukum mati mereka. Ini adalah tempat untuk mencuci pakaian kotor. Ibu, apakah kau yakin tidak ada orang lain di sini? Tidak ada yang mengawasi kita? jangan khawatir, Bu. Tidak ada orang lain di sini. Bu, kata Chandra kau bisa membuat ladu yang istimewa.
Hei, Stul, kau ini. Iya, aku bisa membuat ladu. Kau pasti akan dapat. Tapi kau harus berbagi dengan semua teman-temanmu. Kau mau berbagi? Ini dariku untuk keberhasilanmu. Untukmu imbalan yang kecil, dan satu lagi untukmu. Mulai sekarang bukan hanya satu, tapi aku punya 4 orang putra. Diberkatilah. Jangan menangis lagi, Ibu. Rengkuhlah air mata ini dan jadikan ini kekuatanmu. Karena aku membutuhkan kekuatan. Aku membutuhkan semangat untuk bisa membalas dendam. Mereka semua akan segera menyaksikan pergolakan kita, Ibu. Karena kau selalu mendapatkan simpati dari raja, maka aku yakin banyak orang yang akan merasa iri kepadamu. Mereka akan mengawasimu bagai elang. Mereka akan mencari kesempatan untuk bisa menghinamu di depan raja. Jadi kau harus selalu waspada, Chandragupta. Karena setiap hari adalah ujian yang baru bagimu. Lihatlah, di sana. Pedati itu berisi kekayaan yang direnggut Danananda dari rakyat dengan mengatasnamakan pajak. Ini adalah kekuatan terbesar Danananda. Ya Dewa, bagaimana caranya kita bertahan di hadapan kekuasaan dan kejayaannya yang berlimpah itu? Dengan mencuri kekayaannya, maka sudah pasti kau bisa mendapatkan kekuatan dari musuhmu agar dirimu semakin kuat. Jika semua pedati itu dijaga oleh prajurit, aku yakin ruangan hartanya pasti dijaga ratusan prajurit. Mencuri dari sana, aku rasa itu sangat mustahil. Ikut aku sekarang. Kenapa kita kemari? Kau lihat binatang itu? Dia memakan kacang tanah dan menyimpannya untuk nanti. Kau benar sekali. Danananda seperti binatang ini. Dia sangat khawatir pada kekayaannya, sehingga tidak semua disimpan di dalam satu tempat. Dia menyembunyikannya di tempat lain yang kita tidak tahu, agar bisa digunakan jika dia membutuhkannya. Jadi Acarya, maksudmu? Dia itu sudah mencuri dari kas negara dan menyimpannya di tempat yang jauh dari istana. Ya. Kau harus selidiki di mana tempat rahasia itu, Chandragupta. Untuk mengolah emas murni terlebih dulu digosok pada batu. Kemudian dipanaskan. Setelah itu dipukul palu.
baru dimurnikan dengan menggunakan air. Apapun yang mampu melalui ujian itu adalah emas murni. Sedangkan yang gagal adalah tembaga. Sama juga seperti ujian, apakah orang itu baik atau jahat. Ada beberapa hal yang harus diingat oleh seseorang. Orang baik bisa saja marah, tapi tidak seperti orang jahat. Dia hanya menunjukkan amarah pada ketidakadilan. Di hadapan seseorang yang lebih besar, bahkan orang jahat pun takut. Namun orang yang baik adalah seseorang yang memperlakukan bawahannya dengan penuh hormat. Maka jika kau ingin memiliki emas atau teman yang baik, kau harus putuskan setelah menilainya seperti itu. Inilah kata-kata bijak untuk jadi pegangan. Mereka akan memindahkannya ke tempat yang jauh dari istana. Cepat! Ke-12 prajurit itu akan memindahkan kekayaan raja ke tempat yang rahasia dengan kuda. Berhenti! Ada yang bersembunyi di bawah kereta.